Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Rofifa dengan NIM 21035162686 dari offering C12 dari kelompok 11. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Karno MSI dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dan peran penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip penilaian hasil belajar. Guru merupakan figur yang memegang peran penting dalam pembelajaran. Guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan dasar, yaitu membimbing dan mengajar yang tercermin dalam kompetensi guru. Guru yang berkompeten memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Penilaian dalam suatu sistem pendidikan memiliki kedudukan yang penting selain kurikulum dan proses pembelajarannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari kualitas pembelajaran dan sistem penilaiannya, karena kualitas pembelajaran dapat ditinjau dari hasil penilaiannya. Penilaian merupakan proses yang berupa pengumpulan informasi yang di dalamnya memuat proses, hasil belajar, dan hasil kemampuan untuk mengambil keputusan di suatu situasi untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa sebagai bagian dari evaluasi. Hasil penilaian tersebut harus bersifat objektif dan akurat dibuktikan dengan instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diterima oleh semua pihak yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Prinsip-prinsip penilaian diperlukan dalam menjaga orientasi penilaian agar tetap pada pedoman yang telah ditentukan dan memperhatikan dimensi dalam belajar. Prinsip-prinsip penilaian berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama ada validitas. Penilaian pembelajaran harus memuat informasi yang akurat terkait hasil belajar siswa. Hasil penilaian dipengaruhi oleh penggunaan teknik dan instrumen penilaian. Instrumen penilaian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau dinilai. Yang kedua, yaitu objektivitas dan keadilan. Penilaian ditekankan pada minimnya pengaruh penilai, tempat, dan waktu terhadap hasil penilaian. Penilaian juga berdasarkan perolehan yang jelas dan adil terhadap semua siswa tanpa membedakan latar belakangnya. Yang ketiga yaitu menyeluruh. Penilaian dilakukan secara utuh, menyeluruh, tuntas, yang memuat seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari objek yang dinilai dengan berbagai bukti hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu berkesinambungan. Penilaian dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran terkait perkembangan kemajuan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang kelima yaitu mendidik. Penilaian harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Hasil penilaian bagi siswa yang sudah berhasil lulus hendaknya dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan. Sedangkan bagi yang kurang berhasil dapat dijadikan sebagai pemicu semangat belajar. Yang selanjutnya yaitu berorientasi pada kompetensi. Penilaian mengacu pada rumusan kompetensi-kompetensi yang telah dirumuskan di dalam kurikulum dan diarahkan untuk menilai pencapaian kompetensi tersebut. Yang ketujuh yaitu transparan dan terbuka. Penilaian dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Yang terakhir yaitu bermakna. Penilaian hendaknya mudah dipahami, memiliki arti, berguna, dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu peran penilaian dalam pembelajaran. Kegiatan penilaian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran karena keduanya memiliki eh, hubungan yang saling terkait. Keterkaitan antara keduanya tergambar dari fungsi atau perannya. Yang pertama yaitu assessment of learning atau penilaian terhadap pembelajaran.
Kegiatan penilaian dilakukan di akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kegiatan penilaian tersebut dijadikan sebagai bukti ketercapaian kegiatan pembelajaran yang kemudian dilaporkan kepada orang tua siswa, kepala sekolah, siswa itu sendiri, dan pihak-pihak yang memerlukan ujian tersebut. Dalam hal tersebut, guru memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan laporan tentang hasil belajar siswa secara akurat dan apa adanya berdasarkan dengan data dan bukti-bukti pengukuran yang telah dikumpulkan. Yang kedua yaitu assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Kegiatan penilaian dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran sehingga bisa disebut sebagai penilaian formatif yang berupa ulangan harian atau ulangan tengah semester. Dari penilaian tersebut, maka akan diketahui apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini, guru berperan untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang belum dikuasai siswa, menyeleksi dan menyesuaikan materi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menciptakan strategi pembelajaran yang berbeda untuk membantu siswa yang belum menguasai materi pembelajaran tersebut, memberikan umpan balik atau nasihat serta saran secara langsung kepada siswa yang perlu mendapatkan perhatian, dan memanfaatkan asesmen ini untuk menumbuhkan motivasi dan komitmen siswa dalam mengikuti pembelajaran demi kesuksesannya. Yang terakhir yaitu assessment as learning atau penilaian sebagai kegiatan pembelajaran. Kegiatan asesmen bisa dijadikan sebagai strategi pembelajaran sekaligus apabila guru mampu mengelolanya dengan baik. Salah satu contohnya yaitu penerapan teknik penilaian unjuk kerja atau performance dilakukan dengan cara guru meminta kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka, lalu guru memberikan skor terhadap kemampuan siswa tersebut berdasarkan dengan pedoman scoring yang telah dibuat. Di samping melakukan penilaian, guru juga dapat memberikan masukan, koreksi, ataupun tanya jawab kepada siswa mengenai hal tersebut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan selama jam mata pelajaran berlangsung. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.